Selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai vektor. Di video kali ini, sebagai lanjutan dari part 1 kemarin, kita bahas sampai di metode penjumlahan vektor. Yang udah kita bahas itu kan metode segitiga. Sekarang kita masuk ke yang namanya metode kedua tentang yang namanya metode jajaran genjang atau jajar genjang begitu ya. Nah, untuk metode jajar genjang ini, semisal ini kita kasih contoh yang sama dengan vektor kemarin ya. Vektor 1 kita buatkan begini ya. Vektor 1 dan vektor 2-nya kita buat begini. Nah, ini vektor 2. Untuk menjumlahkan vektor 1 dan vektor 2, kita akan buatkan begini. Maaf sebentar. Nah, jadi misalkan kita mau jumlahkan vektor 1 dengan vektor 2, maka kita tulis V1 tambah V2, hasil gambarnya seperti ini. Pertama kan vektor 1 nih, kita gambar vektor 1-nya. Nih vektor 1, V1. Terus vektor 2, kemarin itu kan tinggal sambung di ujung. Pangkal ketemu ujung. Kalau ini pangkal ketemu pangkal. Vektor 2-nya kita sambungkan di sini. Ini vektor 2. Maka kita buat bayangan vektor 1 di sini. Ini harus sejajar ya. Maaf nih kalau kurang sejajar karena nggak pakai penggaris ya. Nah, berarti resultannya di mana? Hasil penjumlahannya di mana? Kita tarik dari sini. Dari titik awal ke ujungnya bayangan kedua vektor. Nah, ini dia hasilnya. Inilah V1 tambah V2. Kalau diganti Kak, misalnya ini kita buat jadi minus-minus, gimana dong? Misalkan minus V1 minus V2. Hasilnya akan seperti apa? Maka hasilnya ini minus itu artinya kebalikan. Vektor 1 kan arahnya ke sana nih, kanan atas ya. Berarti kita harus buat kanan itu lawannya apa? Kiri. Atas itu lawannya apa? Bawah. Berarti harus ke kiri bawah lah kita buat. Sehingga vektornya itu di sini nih. Kiri bawah. Inilah namanya minus V1. Terus minus V2 ke arah mana? Berarti pangkal ketemu pangkal ya. Kalau ini metode jajar genjang. Berarti vektor 2 arahnya ke kanan. Maka kita harus buat arahnya ke kiri. Inilah namanya minus V2. Minus V2. Habis itu ngapain? Buat bayangan dari setiap vektor. Ingat, ini harus sejajar persis ya. Kebetulan saya nggak pakai penggaris, harap maklum lah. Nah, terus yang ini bayangan vektor min 2-nya. Min V2 maksudnya ya. Seperti ini. Habis itu kita tarik dari pangkal ke ujung. Jadinya bentuknya seperti ini. Nah, tuh. Maka ini namanya minus V1 minus V2. Tuh resultannya. Sudah kelihatan jelas ya yang mana. Berarti boleh dong saya buat yang ini minus dalam kurung V1 tambah V2. Kalau kita mengarah hanya kepada nilainya, boleh saja. Tapi kita pahami bahwa contoh V1 tambah V2 hasilnya kan ke sini tadi ya. Kalau ditambahin minus berarti kita balik tadi. Ini kan arahnya kemana? Kiri atas. Hasilnya pasti jadi ke kiri bawah. Sesuai ya, sama ya. Tapi untuk gambarnya kan nanti jadi berbeda. Proses pembuatan gambarnya maksudnya ya. Alur-alur pembuatan gambarnya kan seperti itu ya. Tapi pada akhirnya ketika mau dijumlahkan kita hanya ingin tahu arah dan nilainya saja kan. Maka fokus di arah dan nilainya, maka kita bisa sebutkan ini sama aja begitu. Nah, sekarang kita mau masuk ke metode yang ketiga, namanya adalah metode poligon. Metode poligon.
Untuk metode ini, dari namanya saja poli, berarti banyak begitu ya. Nah, vektornya di sini banyak, lebih dari 2. Paling simpel kita buat 3 aja lah ya. Nah, misalkan vektor 1 seperti ini. Vektor 1, lalu ini vektor 2-nya. Maaf ya, ini vektor 2. Terus vektor 3-nya kita buat arah ke atas. Misalnya ini vertikal ya. Biar ada vertikal, horizontal, sama diagonal. Nah, itu dia sudah lengkap. Ketiga vektor ini kalau mau kita gabungkan secara poligon, misalkan kita mau buat V1 tambah V2 tambah V3. Hasilnya akan jadi bagaimana ini nanti? Pertama, berarti kita menggambar vektor satunya. Ini vektor 1. Nah, vektor 1 nih. Terus vektor 2. Ini mirip seperti metode segitiga, cuman dia jadi lebih banyak vektornya. Itu aja. Ini vektor 2, terus vektor 3. Ini dia. Misalkan seperti ini ya. Vektor 3. Lalu tinggal tarik aja dari pangkalnya ini ke ujung sini. Mungkin ini ketimpa ya. Nah, seperti ini. Inilah hasilnya vektor 1 tambah vektor 2 tambah vektor 3. Semisal kita mau ubah. Kita mau buat jadi vektor 2 tambah vektor 3. Lalu ditambah lagi dengan vektor 1. Maka hasilnya jadi bagaimana? Untuk arahnya pasti sama, cuman untuk penggambarannya ya kita mulai dari vektor 2 berarti. Vektor 2-nya kan tadi mendatar ya, kita buat mendatar lah. Ini dia vektor 2. Terus vektor 3 kan ke atas ya. Nah, ini vektor 3, terus ini vektor 1-nya. Nah, ini vektor 1. Berarti hasilnya dari sini ke ujung sana. Tetap sama juga vektor 1-nya ketimpa ya. Nah ini dia. Inilah hasilnya vektor 1 tambah vektor 2 tambah vektor 3. Seperti itu. Nah untuk penjumlahan vektornya ini aja dulu. Nanti untuk pembagian vektornya sama perkalian dot dan cross maksudnya ya, biar lengkap. Itu kita buat di part 3 aja, tapi untuk nilai vektor kita buat dulu sama proyeksi vektor sebagai lanjutan part 2 ini. Nah, untuk proyeksi vektor dan nilai vektor, kita coba lihat di sini. Misalkan saya punya sebuah vektor arahnya begini. Nah, sudut di sini saya mau buatkan. Nah, biasanya kan kalau di fisika itu 37 derajat, pasangannya itu 53. Saya buat 37 derajat di sini 53 derajat misalkan. Maka arah vektor yang seperti ini artinya sedang mengarah kemana? Dia punya nilai terhadap sumbu X dan juga punya nilai terhadap sumbu Y. Maka ini bayangannya kita sebut sebagai proyeksinya terhadap sumbu X. Ini Vx namanya. Terus yang ini Vy. Vy. Terus mau ditanyakan nilainya ini berapa dan nilainya ini berapa. Masing-masing ini kita pakainya sudut yang mana tergantung dulu. Kalau kita mau pakai yang 37 derajat, nah misalkan pakai 37 derajat, maka Vx-nya akan menjadi V kali dengan cos 37 derajat. Lalu Vy-nya akan jadi V sinus daripada 37 derajat. Emang beda kalau dia pakai 53 derajat? Tentu saja berbeda. Nah, kalau pakai 53 derajat, ya jadi tinggal kita balik. Yang Vx-nya menjadi V sinus daripada 53 derajat, sementara Vy-nya menjadi V dikali kosinus daripada 53 derajat. Ini dari mana?
ini sesimpel dari pakai rumus apa? Sin demi. Kalian tahu kan? Sinus adalah depan per miring. Sin demi. Nah, selanjutnya cos sami. Nah, sudah. Sesimpel itu. Itu pakai itu, guys. Jadi untuk proyeksi vektornya sudah jelas seperti ini ya. Ini namanya proyeksi. Nah, proyeksi vektor tadi ya. Lalu yang di sini kita masuk ke nilai atau magnitudo dari sebuah vektor. Misal kita punya begini nih. Kalian tahu Pythagoras ya. Ini vektornya V. Terus ini namanya Vx. Saya buat Vx-nya misalkan, katakanlah ini sebesar, bolehlah 12 meter per sekon. Terus yang ini, saya mau buat Vy-nya sebesar 16 meter per sekon. Maka vektor aslinya yang ini, originnya ini, V-nya itu nilainya si V adalah apa? Akar dari, sesuai dengan rumus Pythagoras kan? Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Maka tinggal masukkan akar dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. Berarti ini bisa kita jadikan sebagai pattern yang sudah tetaplah begitu ya. Berarti ini namanya jadi rumus. Semua rumus itu adalah pola yang berulang untuk setiap kejadian ataupun peristiwa yang sama. Kira-kira begitu, atau yang mirip. Katakanlah vektor seperti ini, ada V, ada nilai terhadap X-nya, ada nilai terhadap Y-nya, maka nilai vektor tersebut adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau di matematika biasanya dipakai X kuadrat tambah Y kuadrat. Nggak ada V-nya, embel-embel V-nya. Begitu guys. Nah, untuk video kali ini, part 2-nya kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai di proyeksi vektor dan nilai vektornya saja. Ini masih bagian daripada part 2. Nanti part 3-nya kita masuk ke yang namanya perkalian vektor, ada dot dan cross-nya. Jadi sampai di sini dulu guys. Thank you semuanya sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat bagi banyak orang. Thank you. See you.